Video sosial eksperimen ini mengumpulkan 7 orang mahasiswa yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda untuk memberikan opininya tentang renewable energy. Nah, apakah mereka memiliki perspektif yang sama dalam memahami persoalan transisi energi di negeri ini? Di sini kami akan memberikan beberapa case kepada mereka dan mereka harus menentukan pilihan antara agree or disagree. RE One on One XPTPP mempersembahkan. Halo, kenalin gue Vanessa dari Teknik Material dan Metalurgi ITS. Halo, kenalin aku Sofia Tiara Cayani dari Teknik Mesin ITS. Halo, kenalin aku Rizky Ram dari Teknik Mesin Industri ITS. Halo, kenalin aku Devan Wiralaksono dari jurusan Teknik Elektro ITS. Halo, kenalin gue Yohanes dari Teknik Material ITS. Hai, kenalin nama gue Grace Marcella Amelia dari Statistika ITS. Halo, gue Ivan Lorinmawan dari Teknik Material dan Metalurgi ITS. Nah, sebagai pembuka, stigma salah jurusan, apakah cocok buat kamu? Silakan tentukan jawaban kalian dalam hitungan 3, 2, 1. Aduh, kalau aku setelah masuk sini aku kayak sadar aja sih, sepertinya passion saya bukan di material metalurgi ini tapi lebih kayak ke HR, dan jadinya yaudah baru found out semester 2an kayaknya bisa menempuh karir yang lain deh gitu. Kalau dari aku sebenarnya nggak menyesal secara jurusan, tapi tidak menyanggupi materi di jurusan itu. Setujukah dengan langkah Presiden Jokowi untuk pensiunkan dini sejumlah PLTU? Silakan tentukan jawaban kalian dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, bentar gue deg-degan. Ini beda sendiri soalnya. Sebenarnya gue netral sih ya. Dibilang setuju, dibilang gak setuju, gue netral. Tapi ketika ada diksi pensiunkan dini, itu yang membuat gue lebih gak setuju. Kenapa? Karena dua sebenarnya. Pertama, konsumsi energi di Indonesia itu masih energi fosil. Dan yang kedua, kalau lo lihat source EBT, pengembangan EBT dari nuklir sampai bukan nuklir, dari solar, wind, hydro, semuanya masih di bawah 10%. Jadi kalau lu bilang pensiunkan dini, lu mau pakai energi apa nanti? Kalau kita belum siap dengan infrastruktur teknologi-teknologi di energi kayak gitu. Jadi gue nggak setuju tuh. Oke, mungkin dari keenam orang ini ada yang merasa tergoyahkan pendapatnya, ada yang pengen pindah dan nggak setuju. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri setuju ya, karena kalau menurut aku PLTU ini sendiri bakalan memberikan dampak negatif banget bagi kehidupan dan lingkungan yang ada. Nah, kan kita tahu sendiri ya kalau PLTU tuh bakalan menimbulkan polusi udara, terus juga radiasi suara yang sangat-sangat bising, terus juga apalagi limbah B3-nya itu yang sangat-sangat berbahaya buat masyarakat sekitarnya. Nah, kalau dari situ sendiri, kenapa pemberhentian peroperasian PLTU ini harus segera dihentikan? Itu karena yaitu kita biar mencegah adanya dampak negatif itu terus ada gitu. Nah, tapi nggak cuma sekedar setuju-setuju aja pemberhentiannya itu dilangsungkan sekarang, tapi pengennya sih pemerintah kayak berusaha buat tetap membangun pembangkit listrik yang dengan energi yang terbarukan gitu. Jadi nggak sekedar ya udah berhenti terus kita mau pakai energi apa gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mantap sih. Ideal nggak sih kalau emisi karbon harus dikenai pajak? Kalau iya, kenapa belum sampai sekarang? Silakan tentukan pilihan kalian dalam 3, 2, 1. Menurut aku ideal ya, karena kan dengan pajak tuh bisa menekan penggunaan emisi secara signifikan. Nah, apalagi yang kita tahu di Indonesia kan kayak banyak sektor industri dan pasti juga menghasilkan emisi.
Dan juga apalagi pajak tersebut digunakan secara baik dan dialokasikan misalkan kayak ke masyarakat, kayak pembangunan atau misalkan pengelolaan lingkungan atau yang lain-lain gitu sih menurut aku ya. Sebenarnya kayak kalau dari gue ya, gue agak kurang setuju sama Grace sama Yohanes. Soalnya kan kayak kalau misalkan kita naikin emisi karbon tuh bakalan jadi domino gitu, juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia itu juga sih. Penting nggak sih perspektif gender dalam transisi energi? Tentukan pilihan kalian dalam 3, 2, 1. Oke, kalau dari aku sih gini. Kalau perihal transisi energi itu sebenarnya tuh bisa dilakuin sama setiap orang sih, either boy or girl ataupun either man or woman. Jadi kayak kita tuh punya impact masing-masing gitu loh. Kita bisa kayak berdampak masing-masing, nggak harus pria atau wanita. Terus juga itu apa ya? Kayak mungkin ada yang aku tahu itu kayak SRE Women. Itu kan kayak suatu contoh apa ya? Wanita itu juga punya apa ya? Bisa apa ya? Berdampak juga gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Makasih. Jadi perspektif ya. Kalau perspektif dalam pengembangan renewable energy, gue tentu perlu ya. Karena perspektif itu bakal bermuara ke keadilan. Adil itu bukan berarti gue dapet satu, lo dapet satu. Tapi adil itu ketika gue mendapatkan hak gue, lo juga mendapatkan hak lo. Jadi itu yang harus dipahamin dulu. Jadi untuk mengembangkan energi itu perspektif itu perlu. Gitu. Jadi misalkan tadi udah dikasih tau sama Grace ya. Jadi nggak apa yang laki-laki kerjakan untuk mengembangkan renewable energy itu nggak harus perempuan lakukan untuk mengembangkan renewable energy. Mungkin itu perempuan bisa berfokus kepada edukasi, karena kita lihat kan edukasi renewable energy di Indonesia masih rendah banget, minim banget. Nah, mungkin laki-laki bisa lebih fokus ke teknisnya, misalkan masang panel surya di atap-atap, itu nggak mungkin dilakuin sama wanita. Jadi perhatiin dulu, di sini gue nekenin perspektif bukan lebih ke mendiskriminasi satu pihak tertentu, tapi gue lebih ngelihat kapasitas itu semana. Kita sama-sama berkontribusi, kita sama-sama mengembangkan renewable energy. Gitu bro. Transisi energi dianggap sebagai beban APBN karena capai 3.500 triliun. Tentukan opini kalian dalam 3, 2, 1. Oke, kalau menurutku dari APBN, kalau senilai 3.500 triliun itu gede banget. Dan nggak mungkin APBN itu segede itu bakalan ngebiayain sebanyak itu. Dan solusinya kalau menurutku yaitu kebijakan fiskal itu sendiri. Kita tahu kan negara mana sih yang nggak pingin negaranya itu pakai energi terbarukan seperti itu. Oke, kalau aku sendiri itu nggak setuju ya, karena menurut aku tuh bukan suatu beban buat pemerintah, karena menurut aku keputusan pemerintah buat melakukan transisi energi itu merupakan suatu hal yang sudah direncanakan dan pasti udah ada alokasi dananya sendiri gitu. Nah, kenapa menurut aku ini harus tetap dilakukan? Karena emang perpindahan dari energi fosil yang tak terbarukan ke energi baru terbarukan tuh merupakan suatu hal yang penting dan itu bakalan jadi investasi di masa depan gitu loh. Jadi itu menurut aku bukan suatu beban dalam biaya gitu, pasti ada alokasi dananya gitu dari pemerintah. Kalau menurut aku gitu sih. Gue cuma pengen bilang kayak ya udah APBN tuh udah diatur guys, kayak ngapain beban-beban. Indonesia tuh kaya, kalian belum tahu kan? Iya kan, jadi kayak ya udahlah santai aja. Menurut kalian, apakah PLTA skala besar masih punya ruang buat tumbuh di antara energi baru terbarukan lain yang lebih murah dan mudah dikembangkan? Silakan tentukan jawaban kalian dalam hitungan 3, 2,
1. Oke, jadi kalau untuk PLTA sendiri, kalau kita skala ya, skala besar, itu nggak ada PLT yang murah. Mau PLTA, mau PLTS, mau PLTU, mau PLTB, itu semua mahal semua. Jadi kalau kita ngomong skala besar ya pasti udah harus siap anggarannya. Dan apakah masih relate PLTS skala besar dibandingin dengan PLT-PLT lain? Tentu relate, karena kalau kita lihat potensi, Indonesia potensi hidronya itu paling besar. Dan yang kedua, penggunaan hidro tuh paling banyak, mikro, piko, tidal, sampai panas termal juga ada. Jadi paling banyak dibanding at least kayak surya, kayak wind itu masih cuma satu jenis kayak gitu. Itu sih mungkin, makanya gue masih percaya PLTA masih bisa bersaing gitu. Kalau dari aku PLTA skala besar itu sebenarnya masih bisa bersaing sih sama contohnya hydropower, which is kalau kita bangun PLTA itu kan butuh dana yang besar juga. Terus apalagi tuh bangun PLTA itu nggak gampang gitu loh. Kadang itu merusak lingkungan, terus kayak butuh area yang besar. Jadi ya mungkin dari PLTA kita bisa beralih ke hydropower, di mana itu bisa di rumah-rumah ataupun perkampungan. Jadi bisa lebih hemat energi dan nggak merusak lingkungan gitu loh. Bisa sustainability gitu kalau dari aku. Kalau misal mau manfaatkan air ya ke hidropower aja gitu. Walaupun nggak seberapa besar dari PLTA, tapi ya menyelamatkan kehidupan kita selanjutnya gitu. Gue mau nanya dulu, emang PLTA sama hydropower bedanya apa? Sorry, maksudku mikro hidro yang lebih kecil, skala kecil gitu. Tipu nggak sih kita tadi? Tipu, sorry. Kepleset. Oke. Dimaafin. Mikro ya. Empower the future. Listrik yang dengan energi yang terbarukan gitu. Jadi nggak sekedar ya udah berhenti terus kita mau pakai energi apa gitu. Itu sih kalau dari aku. Mantap sih. Nah, adik-adik mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa dan pemerhati energi di seluruh negeri, ya. Saya sangat senang nih sedang menikmati video yang dibuat oleh kawan-kawan SRE ITS nih, luar biasa. Kita mengapresiasi upaya-upaya seperti ini karena kegiatan seperti ini akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis persoalan-persoalan kebijakan pembangunan, sehingga mereka tidak saja bergelut dalam bidang-bidang yang sempit dalam tanda kutip ya, misalnya di teknik apa yang sangat fokus di situ, tetapi juga mereka mampu berinteraksi di luar bidang mereka sehingga mereka bisa melihat persoalan ini lebih luas, lebih menginjak bumi. Dan saya kira upaya-upaya seperti ini kita perlu terus dukung ya. Kita ucapkan selamat kepada SRE ITS atas upaya keras seperti ini, dan selamat kepada kawan-kawan sekalian yang berpartisipasi dalam upaya memperhatikan pembangunan energi. Nah, tetapi saya mau menggarisbawahi ya bahwa tadi kan pertanyaannya ada 5 ya, mengenai mengenai memensiunkan dini PLTU, kemudian pajak emisi karbon, kemudian perspektif gender, kemudian tentang beban APBN, kemudian tentang PLTA skala besar ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kita dapati, apakah kita setuju dan tidak setuju. Namun perlu saya garis bawahi ya, jawaban mahasiswa tadi atau jawaban kita semuanya ini, kalau pertanyaannya cuma terbuka seperti itu semua jawaban tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tetapi itu mengasah analisis kita terhadap suatu masalah. Namun kalau apa yang kita pilih tadi menjadi keputusan, maka keputusan itu harus dilihat secara lebih dalam ya. Contohnya misalnya saya lihat ini ada buku ini ya. Ada buku Minyak dan Gas dan Energi di Indonesia. Permasalahan dan analisis kebijakan ini dibuat oleh senior saya, namanya almarhum Profesor Wijayono Partowidakto. Ini contoh di mana
bahwa satu pilihan kebijakan itu tidak hanya karena preferensi saya suka dan tidak suka. Tetapi satu kebijakan itu harus dilihat ini prasyaratnya apa, asumsi-asumsinya apa. Kemudian konsekuensi-konsekuensi dan dampak-dampaknya apa. Maka kalau yang jawab tadi masing-masing punya asumsi. Contohnya misalnya kalau kita bicara memensiunkan dini PLTU. Asumsinya adalah kalau PLTU tadi mau dipensiunkan, ada uang untuk membangun lagi, ya kan? Ada uang untuk membangun lagi dan bangunnya itu dengan energi terbarukan. Jadi yang fosil batu bara ditutup, yang dibangun baru dengan energi terbarukan, berarti ini ada uang yang kita usahakan di situ. Demikian juga ketika kita bicara mengenai APBN kita mampu apa tidak mampu, ya. Nah, kita lihat kemudian apakah asumsi kita mengenai pajak segala macam, asumsi kita itu apakah juga menjadi asumsi bagi yang memberi pertanyaan, apakah juga menjadi asumsi bagi pengambil kebijakan yang akan melaksanakan itu. Contohnya misalnya kalau kita bilang asumsinya ada uang, oh ya kalau gitu ditutup saja, nanti bangun dengan energi terbarukan. Ternyata uangnya nggak ada. Seperti hari ini kita beritanya rame bahwa APBN kita dalam keadaan pelik kan. Menteri Keuangan sendiri yang mengatakan dan kemudian minta supaya listrik harganya, tarifnya dinaikkan. Dan keuangan kita sedang ada masalah luar biasa nih APBN. Hari-hari ini mereka sedang membahas dengan sesama pemerintah, dengan DPR dan yang lain. Intinya keuangan negara kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, dengan demikian ini asumsi kita ini divalidasi dengan kenyataan, gitu ya, dengan divalidasi dengan kenyataan. Apa kira-kira mampu apa tidak? Kalau hari ini kita kesulitan, apakah nanti tahun 2030 misalnya apa seperti ini? Kita makin tidak yakin lagi apakah ke depan itu seperti apa. Maka resep di dalam pembangunan energi itu sebenarnya sudah diberikan. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang. Dan juga ada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Ada peraturan presiden tentang rencana umum energi nasional. Semua itu menjadi pedoman kita, termasuk kaitannya dengan menurunkan emisi karbon dengan membangun energi terbarukan dan juga menurunkan pembakaran hutan dan yang lain-lain. Itu sudah menjadi undang-undang ratifikasi dari Paris Agreement. Kalau itu diikuti, itu sudah cukup baik bagi Indonesia. Tetapi kalau Indonesia memaksakan diri melawan ini semuanya, ya, dengan misalnya program-program yang memaksakan listrik menjadi mahal, fit and tarif menjadi mahal dan yang lain, termasuk memensiunkan dini batu bara sebelum ada uang atau upaya kita untuk membuat usaha-usaha carbon capture and storage yang teknologinya masih impor, padahal itu tidak mendapatkan nilai tambah ekonomi apa-apa di dalam negeri kecuali menaikkan ongkos listrik kurang lebih 30%, sementara ada solusi-solusi lain untuk menurunkan emisi karbon. Jadi masih banyak pilihan-pilihan yang bisa kita sediakan dan setiap pilihan kita lihat apakah kita bisa mengeksekusinya dan apakah kita mampu menanggung konsekuensinya. Dan jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya kawan-kawan untuk menganalisis ini semuanya, bahwa kalau kaitannya dengan energi itu bukan sekedar kaitannya dengan penurunan emisi karbon, meskipun penurunan emisi karbon itu penting sekali di situ. Tetapi sambil kita menurunkan emisi karbon, sambil kita melaksanakan amanah kebijakan energi nasional bahwa pembangunan energi itu landasannya menjadikan energi sebagai modal pembangunan. Bahwa dalam proses menciptakan energi yang berupa listrik ataupun bahan bakar, itu ada 3 hal sekaligus yang kita lakukan. 1, yaitu menciptakan lapangan kerja untuk adik-adik mahasiswa yang nanti akan lulus, maka lapangan kerja diciptakan dengan membangun industri-industri di dalam negeri. Yang kedua, membangun nilai tambah, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dengan apa? Teknologi dan industrinya dibangun.
Sehingga temuan-temuan karya-karya kreatif mahasiswa dan juga dosen-dosen, para peneliti dan orang-orang kreatif di Indonesia itu difasilitasi oleh negara supaya kemudian ada nilai tambah yang di dalam negeri, nilai tambah dalam negeri, bukan sekedar impor dari asing. Yang ketiga adalah mendorong perekonomian. Nah, sehingga sekali lagi kalau ini terjadi, maka sinergi dengan yang namanya Sustainable Development Goal. Itu kan ada 17 tujuan ya dari SDG itu. Nomor 1 itu namanya adalah menekan supaya tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, nomor 2. Kemudian tentang yang berikutnya lagi adalah tentang kesehatan. Ya, dan seterusnya. Emisi karbon itu hanya salah satu di antara 17 itu, yaitu nomor 13 ya. Nah, sekali lagi mari kita turunkan emisi sambil tidak mengorbankan tujuan lain yang 16 yang lainnya dari Sustainable Development Goal dengan cara integratif seperti itu, mempertimbangkan asumsinya sesuai, mempertimbangkan konsekuensinya terpenuhi. Mudah-mudahan Indonesia makin maju. Selamat kepada SRE ITS. Mudah-mudahan yang dilakukan akan terus meningkat dari waktu ke waktu dan berkontribusi terus untuk Indonesia. Terima kasih.